Diusir dari rumah oleh adik ipar. Setelah ia tahu kalau aku yang membiayai kuliahnya, ia langsung menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, langit begitu cerah. Sinar matahari pagi menyelinap lewat jendela kamar, membentuk pola-pola cahaya di lantai kayu yang masih terasa dingin. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur, memandangi Mas Gilang yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Ia mengikat dasinya dengan rapi di depan cermin. Sesekali melirikku melalui pantulan kaca. "Din, kamu kenapa? Dari tadi diam saja," tanyanya sambil berbalik, kedua tangannya memegang pundakku. Aku menarik napas panjang. Sudah seminggu ini aku memikirkan hal itu. Setiap kali melihat Fatim pulang kuliah dengan wajah lelah tapi penuh semangat, dadaku sesak. Aku tahu betapa ia berjuang untuk pendidikannya. Dan aku juga tahu betapa keluarga ini kesulitan membiayainya setelah ayah mertuaku meninggal. "Mas, aku ingin bicara sesuatu." Suaraku gemetar. Ia langsung duduk di sebelahku, matanya berbinar penuh perhatian. "Ada apa, sayang? Kamu bisa cerita apa saja padaku." Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku tahu keadaan keuangan keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi, aku tidak tega melihat Fatim harus berhenti kuliah. Dia begitu cerdas. "Mas, aku punya tabungan dari warisan ayah." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Mas Gilang sudah menggeleng keras. "Tidak, Dinda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan uang warisanmu untuk keluarga kami. Itu hakmu. Tapi ini bukan sekadar uang, Mas." Bantahku. Suaraku mulai meninggi. "Ini tentang masa depan adikmu. Aku sudah hitung. Tabunganku cukup untuk membiayainya sampai lulus. Aku ingin melakukan ini." Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Mas Gilang menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin? Ini bukan jumlah kecil, Din. Dan aku tidak bisa menjamin kapan bisa mengembalikannya." Aku tersenyum lemah. "Aku tidak butuh pengembalian. Tapi, ada satu syaratku." "Apa itu?" "Fatim tidak boleh tahu uangnya berasal dariku," kataku tegas. "Biarlah dia berpikir itu dari kerja kerasmu. Aku tidak ingin dia merasa berhutang budi atau mempermalukanmu seperti yang selalu dia lakukan." Mas Gilang menyelesaikan kalimatku. Suaranya getir. Kami saling memandang dalam diam. Ia tahu betul bagaimana Fatim memperlakukanku selama ini. Selalu merendahkan, menganggapku tidak pantas untuk kakaknya. Tapi aku tidak ingin hal itu menjadi alasan untuk tidak membantunya. Akhirnya, Mas Gilang menghela napas panjang. "Baiklah. Tapi aku punya syarat juga. Jika suatu hari nanti Fatim melewati batas, jika dia menyakitimu lagi, aku akan memberitahunya kebenaran ini. Janji." Aku mengangguk pelan. "Janji." Hari itu juga kami pergi ke bank bersama. Aku masih ingat betapa berat langkahku saat menandatangani formulir transfer pertama. Tapi ketika melihat nominal itu terkirim ke rekening orang tua mertua, ada kelegaan aneh yang mengisi relung hatiku. "Ini hanya antara kita berdua, ya?" bisikku saat kami keluar dari bank. Mas Gilang memelukku erat. "Hanya antara kita berdua. Aku janji." Malam harinya, saat makan malam bersama keluarga, Bu Lilis tiba-tiba berseru gembira. "Alhamdulillah. Tadi ada transferan untuk biaya kuliah Fatim. Gilang, kamu dapat bonus ya?" Aku menunduk, menyembunyikan senyum kecilku sambil terus menyuap nasi. Dari sudut mataku,
Kulihat Fatim langsung berseri-seri. "Makasih, Bang. Aku janji akan jadi sarjana terbaik." Fatim memeluk kakaknya dengan girang. Mas Gilang hanya tersenyum kecut. Matanya menatapku penuh makna. "Semangat terus, Dik. Ingat, rezeki itu datangnya dari mana saja. Terkadang dari tempat yang tidak pernah kita duga." Kalimat itu menggantung di udara. Hanya aku yang memahami arti sebenarnya. Saat itu juga, tanpa disadari, kami telah menanam bom waktu yang suatu hari nanti akan meledak dan mengubah segalanya. Dan ketika ledakan itu terjadi, tidak ada satupun dari kami yang akan siap menghadapi akibatnya. Matahari pagi menyinari ruang tamu rumah mertuaku dengan hangat, tapi udara di dalam terasa begitu dingin. Aku duduk di kursi sudut sambil memegang erat secangkir teh yang sudah mulai kehilangan uap panasnya. Dari balik dapur, suara Fatim dan Bu Lilis terdengar jelas, meski mereka berbisik. "Dia lagi ngapain sih duduk-duduk aja? Nggak ada kerjaan lain." Suara Fatim sengaja dikeraskan, pastinya agar kudengar. Tanganku sedikit gemetar, membuat teh dalam cangkir bergoyang kecil. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Sudah 3 bulan sejak aku dan Mas Gilang mulai membiayai kuliahnya secara diam-diam, tapi sikapnya padaku malah semakin buruk. Bu Lilis menjawab dengan suara rendah, "Sudah, Fatim. Dinda kan juga punya kesibukannya sendiri." "Kesibukan apa?" "Scroll-scroll HP seharian." Ledek Fatim lagi. Kali ini disertai tawa kecil yang membuat tengkuku panas. Aku menarik napas dalam-dalam. Seharusnya aku sudah terbiasa dengan perlakuannya sejak pertama kali Mas Gilang membawaku ke rumah ini setahun lalu. Tapi tetap saja, setiap kali mendengar hinaannya, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum kecil di jantung. Pagi itu, seperti biasa, aku yang menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Padahal tanganku masih perih karena luka bakar kecil saat memasak semalam. Tapi tak ada yang memperhatikan, apalagi menanyakan. "Kak, kopinya kurang manis." Teriak Fatim tiba-tiba dari meja makan. Aku segera beranjak, tapi kakiku tersandung ujung karpet. Cangkir teh yang kugenggam terjatuh, pecah berantakan di lantai. "Dasar ceroboh." Hardik Fatim. "Itu kan set porselen mahal pemberian Tante Ira." Dengan cepat aku berlutut membersihkan pecahan itu. Jari telunjukku tak sengaja tersayat, tapi aku memaksakan diri untuk terus membersihkan sambil menahan pedih. "Maaf, aku akan ganti." "Dari uang siapa?" "Pasti uang kakakku lagi," sergah Fatim sinis. Matanya menyorot tajam. "Kamu pikir dengan jadi istri kakakku, kamu berhak menghamburkan uang kami?" Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah. Ingin sekali aku berteriak padanya bahwa justru uangku yang membiayai hidupnya selama ini. Tapi bayangan janjiku pada Mas Gilang menghentikanku. Bu Lilis yang melihat kejadian itu hanya menghela napas. "Sudah, Fatim. Dinda kan tidak sengaja." Tapi Fatim sudah berdiri, mendekatiku dengan langkah penuh ancaman. "Dengar baik-baik, Kak Dinda. Aku tahu kamu hanya modal cantik doang. Keluarga kami butuh seseorang yang bisa membawa manfaat, bukan cuma jadi beban." Setiap katanya seperti pukulan telak. Aku mencoba membela diri. Aku selalu berusaha membantu. "Bantu apa? Mencuci piring? Memasak? Pembantu juga bisa melakukan itu." Potongnya kasar. Air mataku sudah di ujung kelopak, tapi aku takkan memberinya kepuasan melihatku menangis. Dengan sisa harga diri, aku berdiri dan menghadapnya. "Fatim, aku istri kakakmu. Aku mencintainya dan keluarga ini. Tolong hormati itu." Untuk sesaat, matanya terlihat terkejut. Mungkin karena biasanya aku hanya diam. Tapi kemudian wajahnya kembali mencibir. "Cinta? Di dunia nyata, cinta butuh lebih dari sekedar kata-kata kosong."
Ia meninggalkanku berdiri di antara pecahan porselen dan tetesan darah kecil dari jariku. Saat itulah telepon genggamku bergetar. Pesan dari Mas Gilang. Din, transfer untuk semester Fatim sudah aku proses. Kamu yang bayarkan? Aku lagi di lapangan gak bisa ke bank. Aku menatap layar HP lama, lalu melihat ke arah Fatim yang sedang asyik memamerkan tas baru ke ibunya. Tas yang kemarin kubelikan diam-diam dengan uangku, karena katanya butuh untuk ke kampus. Ironi hidup ini kadang terlalu menyakitkan untuk ditertawakan. Hari ini setelah aku diusir, tak lama kemudian hujan deras mengguyur jalanan ketika aku akhirnya menyerah dan menekan nomor Rara di ponselku. Bunyi dering telepon terasa seperti hitungan mundur sebelum aku benar-benar kehilangan sisa harga diri yang masih tersisa. Dinda? Suaramu kenapa? Kamu baik-baik saja? Suara Rara yang penuh kekhawatiran langsung menyambut. Aku menekan bibirku keras-keras, mencoba menahan isak yang mengganjal di tenggorokan. Ra, bisakah aku menginap di rumahmu malam ini? Suaraku pecah, hampir tak terdengar di balik gemuruh hujan. Dinda, kamu di mana sekarang? Aku jemput. Aku melihat sekeliling. Aku sudah berjalan tanpa tujuan selama hampir 2 jam sejak diusir Fatim. Kaki-kakiku pegal, baju basah kuyup, dan koper kecilku mulai terasa berat seperti berisi batu. Aku dekat minimarket depan kompleksmu, jawabku sambil menggigil. Tunggu di sana. Jangan pergi kemana-mana. Tak sampai 10 menit kemudian, mobil Rara meluncur dengan cepat dan berhenti tepat di depanku. Dia langsung melompat keluar tanpa peduli hujan. Wajahnya pucat melihat kondisiku. Astaga, Dinda, kamu kedinginan. Rara segera melepas jaketnya dan menyelimutkannya di pundakku yang basah. Tangannya yang hangat memegang erat tanganku yang sudah membeku. Ayo cepat masuk mobil. Begitu pintu mobil tertutup, air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Rara tidak mengatakan apa-apa, hanya memelukku erat sambil sesekali mengelus punggungku. Aroma parfumnya yang familiar membuatku sedikit tenang. Dia mengusirku. Ra, aku terbata-bata di antara isak tangis. Fatim bilang aku hanya beban. Dan Bu Lilis, dia hanya diam melihat semuanya. Rara menarik napas dalam. Gilang? Dia di mana? Lagi dinas luar kota. Aku sudah telepon tapi aku menghela napas. Aku tidak mau merepotkannya. Dia sudah cukup stres dengan pekerjaannya. Rara memandangku lama. Matanya berbinar marah. Dinda, kamu harus bilang padanya. Kamu tidak bisa terus begini. Sudah berapa lama kamu jadi bulan-bulanan keluarga itu? Mobil mulai melaju pelan. Aku memandang keluar jendela, melihat tetesan hujan yang mengalir di kaca seperti air mataku. Tapi, mereka keluarga Mas Gilang. Ra, aku tidak mau dia terjebak di antara aku dan mereka. Bodoh sekali kamu. Rara menggigit bibirnya. Kamu selalu memikirkan orang lain, tapi siapa yang memikirkanmu? Rumah Rara yang sederhana tapi nyaman terasa seperti istana dibandingkan rumah mertuaku yang megah tapi dingin. Ibunya segera menyambut dengan wajah penuh simpati. Aduh, Dinda sayang, cepat ganti baju dulu. Nanti ibu buatkan jahe hangat, ujar Bu Rini sambil memelukku ringan. Saat aku keluar dari kamar mandi dengan baju hangat pemberian Rara, aroma jahe dan kayu manis sudah memenuhi ruang keluarga. Rara sedang sibuk menyiapkan kamar guest room untukku. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, katanya sambil merapikan bantal. Tapi besok, kita harus bicara serius. Malam itu, di kamar yang asing tapi nyaman, aku mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan wajah sinis Fatim terus menghantuiku. Telepon berdering. Mas Gilang. Aku menatap layar yang menyala lama sekali. Sebagian diriku ingin menjawab, ingin mendengar suaranya yang selalu bisa menenangkanku.
Tapi sebagian lain takut jika nanti dia memintaku pulang, memintaku kembali ke tempat di mana aku tidak diinginkan. Akhirnya, aku mematikan telepon dan memeluk bantal erat-erat. Di luar, hujan masih turun deras, seolah alam sedang menangis untuk menggantikanku. Tidurlah, Dinda, bisikku pada diri sendiri. Besok akan lebih baik. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu besok mungkin akan membawa badai yang lebih besar. Karena rahasia yang kusimpan selama ini, tentang uang kuliah Fatim, mulai terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang akan siap menghadapi akibatnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela kamar Rara, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Mataku masih bengkak akibat tangisan semalam, dan kepalaku terasa berat seperti diisi batu. Aku meraih ponsel yang tergeletak di samping bantal, 5 panggilan tak terjawab dari Mas Gilang, dan belasan pesan yang belum kubaca. Din, aku baru dengar kabar dari tetangga. Fatim usir kamu? Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Tolong jawab teleponku. Aku khawatir. Dinda, aku sampai rumah dalam 2 jam. Di mana kamu sekarang? Jari-jariku gemetar menatap layar. Sebagian diriku ingin segera meneleponnya, ingin mendengar suaranya yang selalu bisa menenangkanku. Tapi rasa sakit karena diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalku masih terlalu segar. Sudah bangun. Rara menyibakkan pintu kamar dengan satu tangan sambil membawa nampan berisi sarapan. Matanya langsung menyipit melihat ekspresiku. Dari Mas Gilang. Aku mengangguk pelan, menaruh ponsel di atas tempat tidur. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Tapi aku belum siap bertemu dengannya. Rara duduk di tepi tempat tidur, wajahnya serius. Dinda, kamu harus bicara padanya. Ini sudah keterlaluan. Kamu diusir dari rumahmu sendiri. Tapi itu bukan sepenuhnya rumahku, Ra, bisikku, menatap telapak tanganku sendiri. Selama ini aku selalu merasa seperti tamu di sana. Fatim dan Bu Lilis, mereka tidak pernah benar-benar menerimaku. Rara menarik napas dalam. Gilang harus tahu semua ini. Dia berhak. Belum sempat Rara menyelesaikan kalimat, bel rumah berbunyi nyaring. Kami saling memandang. Aku bisa melihat pupil matanya membesar. Dinda, aku tahu kamu di sini. Tolong buka pintu. Suara Mas Gilang yang parau menerobos dinding rumah. Jantungku berdebar kencang, seperti ingin keluar dari dada. Rara berdiri, tapi aku segera memegang lengannya. Ra, aku belum siap. Kamu tidak bisa terus lari, Din, bisik Rara sambil memegang bahuku. Dan dia berhak tahu kebenarannya. Dengan langkah berat, aku mengikuti Rara ke pintu depan. Saat pintu terbuka, terlihatlah Mas Gilang dalam keadaan yang tidak karuan. Bajunya kusut, matanya merah, dan rambutnya acak-acakan seperti baru saja berlari jauh. Dinda. Dia terengah, wajahnya langsung berubah lega melihatku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku sangat minta maaf. Aku berdiri kaku di belakang Rara, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk di dadaku. Mas Gilang mencoba mendekat, tapi Rara menghalanginya. Sebentar, Mas. Dinda sedang tidak dalam keadaan baik. Apa yang Fatim lakukan sangat keterlaluan. Aku tahu. Mas Gilang mengangguk cepat. Matanya tidak lepas dariku. Aku sudah bicara dengan Fatim. Dia mengaku segala sesuatu. Aku mengerutkan kening. Mengaku apa? Suaraku serak karena semalam menangis. Mas Gilang menarik napas dalam. Dia bilang, dia sengaja mengusirmu karena mengira aku akan memilih dia daripada kamu. Dia tidak tahu kalau selama ini. Tidak.
Aku memotongnya tiba-tiba. Panik. Jangan bilang tentang itu. Rara memandang kami bergantian. Bingung. Tentang apa? Ada apa yang tidak aku tahu? Mas Gilang menatapku dalam-dalam. Matanya berbinar air. Dinda, aku tidak bisa terus menyimpan rahasia ini. Aku sudah terlalu lama diam melihatmu disakiti. Mas, jangan, bisikku. Tapi sudah terlambat. Selama ini, biaya kuliah Fatim sepenuhnya berasal dari tabungan Dinda. Suara Mas Gilang pecah. Uang warisan dari almarhum ayahnya yang seharusnya bisa dipakai untuk apapun yang dia inginkan. Tapi dia memilih membiayai adikku yang selalu menyakitinya. Rara terkesiap, matanya membelalak. Apa? Dinda, benarkah ini? Aku menunduk, air mata sudah mengalir deras di pipiku. Aku hanya tidak ingin Fatim kehilangan pendidikannya. Tapi dia tidak pantas mendapat kebaikanmu. Rara berteriak, wajahnya memerah karena marah. Dia mengusirmu dari rumah. Sementara kamu diam-diam membiayai hidupnya. Mas Gilang tiba-tiba berlutut di depanku. Dinda, aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Tapi tolong, pulanglah bersamaku. Aku janji semuanya akan berbeda. Aku memandangnya lama. Di matanya ada penyesalan yang tulus, tapi juga ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin kali ini aku benar-benar akan pergi. Aku butuh waktu. Akhirnya kuucapkan pelan. Aku tidak bisa langsung kembali seperti tidak ada yang terjadi. Mas Gilang mengangguk pelan. Wajahnya hancur tapi mengerti. Aku akan menunggumu. Berapapun lama yang kamu butuhkan. Saat dia berdiri untuk pergi, Rara tiba-tiba berkata keras, dan Fatim? Apa konsekuensinya untuk dia? Mas Gilang berhenti, punggungnya tegang. Aku sudah menyuruhnya keluar dari rumahku. Dia bisa tinggal di kos atau di rumah orang tua. Tapi tidak lagi bersamaku, bersama kami. Aku terkejut. Gil, kamu tidak perlu. Ini perlu, potongnya tegas. Aku sudah terlalu lama membiarkanmu disakiti. Tidak lagi. Dia pergi dengan langkah berat, meninggalkan aku dan Rara dalam keheningan yang penuh makna. Kebenaran akhirnya terungkap, dan tidak ada yang tahu apa konsekuensi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama tak beraturan di atap kos-kosan sederhana yang baru saja ditempati Fatim. Fatim duduk di tepi tempat tidur sempit, menatap kosong dinding kamar yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Bau lembab dan apek memenuhi ruangan kecil itu, sangat berbeda dengan kamarnya yang luas dan mewah di rumah Mas Gilang. Telepon di tangannya berdering. Kali kesekian dari Bu Lilis malam ini. Dengan gerakan lesu, ia mengangkatnya. Iya, Bu. Aku sudah sampai di kosan dengan selamat. Suaranya datar, tanpa emosi. Fatim, nak, kamu harus minta maaf pada Dinda. Kakakmu sangat marah. Dia bukan kakakku lagi. Fatim memotong dengan suara melengking. Dia memilih perempuan itu daripada darah dagingnya sendiri. Air mata panas mengalir di pipinya. Ia masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi hari ini. Mas Gilang, kakak yang selalu memanjakannya, tiba-tiba mengusirnya dari rumah dengan kata-kata pedas yang masih terngiang di telinganya. Kamu tidak pantas disebut adikku. Pergi dari sini sebelum aku mengatakan hal-hal yang akan kita sesali. Dan yang paling menghancurkan, kebenaran bahwa selama ini biaya kuliahnya berasal dari Dinda. Perempuan yang selalu ia rendahkan, ia anggap tidak pantas untuk kakaknya. Fatim, dengarkan ibu. Sudah, Bu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Fatim menutup telepon dengan kasar. Dia melemparkan ponselnya ke kasur dan membuka laptopnya dengan gerakan kasar. Saat membuka email kampus,
matanya membelalak. Ada pesan dari bagian administrasi. Kepada Sdri Fatim Zahra, kami informasikan bahwa pembayaran semester ini belum kami terima. Mohon segera menyelesaikan tagihan sebelum tanggal 30 atau akan dikenakan sanksi akademik. Jantungnya berdebar kencang. Biasanya, transfer selalu datang tepat waktu. Tapi kali ini, dengan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekeningnya hampir kosong. Hanya tersisa cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Tidak mungkin, bisiknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak dikenal. Halo. Fatim? Ini dari koperasi kampus. Kami ingin mengingatkan bahwa pinjaman kamu sudah jatuh tempo seminggu yang lalu. Aku tahu. Aku akan bayar sun. Potongnya kasar sebelum menutup telepon. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Pinjaman itu ia gunakan untuk membeli tas branded dan sepatu baru bulan lalu. Barang yang ia pamerkan ke teman-temannya dengan bangga. Dia menelungkupkan wajahnya di bantal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fatim merasakan sesuatu yang asing, ketakutan. Tanpa uang dari kakaknya, tanpa tempat tinggal yang layak, dan dengan tagihan yang menumpuk, kehidupan mewah yang biasa ia jalani tiba-tiba runtuh bagai rumah kartu. Di sudut kamar yang gelap, Fatim akhirnya menangis. Bukan tangisan manipulatif seperti biasa, tapi tangisan penuh penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus berpikir. Dia mengangkat wajahnya, mata merah bengkak. Dengan gerakan cepat, ia mengambil ponsel dan mulai mengetik pesan. Kak, aku minta maaf, sampaikan pada Kak Dinda. Aku. Jarinya terhenti di atas layar. Kemudian, satu persatu, ia menghapus kata-katanya. Tidak, dia tidak akan memaafkanku. Tidak setelah semua yang kulakukan. Fatim memandang keluar jendela. Hujan masih turun deras, mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip indah, simbol kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli pada kehancuran seorang Fatim Zahra. Malam itu, untuk pertama kalinya, putri manja itu menyadari, dunia tidak berputar untuknya. Dan pelajaran itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, mentari baru saja mulai menyingsing ketika Fatim sudah berdiri di depan pintu kosan dengan mata sembab dan wajah pucat. Ia memandangi ponselnya, foto dirinya bersama Mas Gilang setahun lalu, ketika kakaknya masih memandangnya dengan bangga, bukan dengan amarah dan kekecewaan seperti sekarang. Aku harus memperbaiki ini, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela toko. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju halte bus, mengenakan jeans dan kaos biasa, bukan pakaian branded yang biasa ia pamerkan. Di dalam tas, tersembunyi surat yang ia tulis semalaman, berisi permintaan maaf yang ia susun dengan susah payah. Bus kampus berguncang di jalanan yang belum terlalu ramai. Fatim menyandarkan kepala di jendela, memejamkan mata sejenak. Semalam, ia bermimpi buruk. Mimpi di mana semua orang yang pernah ia sakiti, termasuk Dinda, mengepungnya sambil menunjuk-nunjuk dengan tatapan penuh kebencian. Turun. Ayo cepat, jangan berlama-lama. Teriak kondektur bus, menyadarkannya dari lamunan. Kampusnya masih sepi ketika ia tiba. Fatim langsung menuju kantor administrasi dengan jantung berdebar kencang. Permisi, Bu. Saya Fatim Zahra. Mau bertanya tentang tagihan semester. Petugas di belakang meja mengangkat mata, lalu mengklik-klik komputernya. Iya, tagihanmu belum lunas. Kalau tidak dibayar minggu ini, kamu tidak bisa ikut ujian akhir. Tapi Bu, saya ada masalah keluarga. Bisa minta perpanjangan waktu. Suara Fatim gemetar. Petugas itu menghela napas. Kebijakan kampus tidak bisa ditawar. Sudah banyak mahasiswa lain yang bayar tepat waktu.
Fatim menggigit bibir bawahnya sampai nyaris berdarah. Kalau saya mau mengajukan beasiswa darurat. Pendaftarannya sudah ditutup bulan lalu. Lagi pula, petugas itu memandangnya dari atas ke bawah. Kamu kan anak orang mampu. Lihat saja tas yang kemarin kamu bawa. Wajah Fatim memerah. Tas branded pemberian Mas Gilang di ulang tahunnya itu sekarang terasa seperti aib. Saya akan cari cara, bisiknya sebelum berbalik pergi. Di koridor kampus, beberapa teman sekelasnya melemparkan pandangan aneh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu loh, anak yang biasa pamer tas mahal. Katanya sekarang diusir dari rumah kakaknya. Dengar-dengar gara-gara dia sombong sama kakak iparnya. Fatim mempercepat langkah, menuju toilet kampus. Begitu pintu tertutup, ia menekur di wastafel, napasnya tersengal-sengal. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan air keran yang ia guyurkan ke wajahnya. Tidak, aku tidak boleh seperti ini, katanya pada bayangannya di cermin. Aku Fatim Zahra. Aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku mau. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan ponsel dan menelpon satu nomor yang ia hafal di luar kepala. Pak Harjo? Saya Fatim. Saya mau ambil tawaran Bapak yang dulu. Suara di seberang telepon terdengar bersemangat. Wah, akhirnya kamu sadar juga. Besok bisa mulai kerja. Bisa, jawab Fatim singkat. Jam 8 malam di klub. Jangan telat. Fatim menutup telepon dengan wajah hampa. Pak Harjo adalah pemilik klub malam tempat beberapa temannya bekerja sebagai hostes. Ia pernah menawarinya pekerjaan dengan bayaran besar. Pekerjaan yang selama ini ia anggap terlalu rendahan untuknya. Tapi sekarang, dengan tagihan menumpuk dan tidak ada lagi kiriman uang dari kakaknya, pilihannya habis. Sebelum meninggalkan kampus, Fatim berdiri lama di depan kantong surat jurusan. Surat permintaan maaf untuk Mas Gilang masih tergenggam di tangannya. Maaf, Kak, bisiknya. Tapi alih-alih memasukkannya ke dalam kotak surat, ia meremasnya menjadi bola kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Permintaan maaf tidak akan membayar tagihanku, katanya pada diri sendiri sambil menatap surat itu tergeletak di antara sampah-sampah lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fatim berdiri di depan klub malam mewah dengan rok mini dan make up tebal. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu masuk. Di dalam, musik keras dan lampu berkedip-kedip menyambutnya. Bau alkohol dan parfum menyengat memenuhi udara. Ini awal yang baru, bisiknya, memaksakan senyum palsu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia baru saja melangkah lebih dalam ke dalam lubang kehancuran. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Pukul 3 pagi, Fatim keluar dari klub dengan langkah goyah. Bau alkohol dan asap rokok melekat kuat di bajunya, membuatnya mual. Ia menyandar di dinding belakang klub, menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa pusing yang menyerang. Gaji pertama kamu, ujar Pak Harjo tadi sambil menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam kantong roknya. Jumlahnya jauh lebih kecil dari yang dijanjikan, tapi Fatim terlalu malu untuk protes. Angin malam menusuk kulitnya yang hanya ditutupi baju tanpa lengan. Ia merogoh tas kecilnya. Telepon genggamnya penuh dengan notifikasi pesan dari teman-teman kuliah yang menanyakan keadaannya. Dengan gerakan kasar, ia mematikan ponselnya. Mereka hanya ingin melihatku jatuh, geramnya dalam hati. Sebuah mobil hitam melambat di depannya. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah pria paruh baya yang tersenyum menggoda. Mau tumpangan, Dik? Fatim ingin menolak, tapi bayangan harus menunggu taksi di tengah malam sendirian membuatnya menggigil. Dengan ragu, ia mengangguk. Begitu pintu mobil terbuka, bau parfum mahal dan alkohol kelas tinggi menyergap inderanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pengusaha properti, tapi matanya yang jelalatan membuat Fatim tidak nyaman. Kamu baru kerja di sini?
Aku sering ke klub itu tapi belum pernah lihat wajah cantik sepertimu. Goda pria itu sambil tangannya mulai merayap di pahanya. Fatim menahan dorongan untuk menjauh. Saya hanya butuh tumpangan ke kosan saja, Pak. Pria itu tertawa. Santai, aku tidak akan makan kamu. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jantung Fatim berdegup kencang ketika tangan pria itu semakin berani. Tiba-tiba, mobil berhenti di depan sebuah hotel mewah. Kak, aku minta maaf, sampaikan pada Kak Dinda. Aku. Jarinya terhenti di atas layar. Kemudian, satu persatu, ia menghapus kata-katanya. Tidak, dia tidak akan memaafkanku. Tidak setelah semua yang kulakukan. Fatim memandang keluar jendela. Hujan masih turun deras, mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip indah, simbol kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli pada kehancuran seorang Fatim Zahra. Malam itu, untuk pertama kalinya, putri manja itu menyadari, dunia tidak berputar untuknya. Dan pelajaran itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, mentari baru saja mulai menyingsing ketika Fatim sudah berdiri di depan pintu kosan dengan mata sembab dan wajah pucat. Ia memandangi ponselnya, foto dirinya bersama Mas Gilang setahun lalu, ketika kakaknya masih memandangnya dengan bangga, bukan dengan amarah dan kekecewaan seperti sekarang. Aku harus memperbaiki ini, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela toko. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju halte bus, mengenakan jeans dan kaos biasa, bukan pakaian branded yang biasa ia pamerkan. Di dalam tas, tersembunyi surat yang ia tulis semalaman, berisi permintaan maaf yang ia susun dengan susah payah. Bus kampus berguncang di jalanan yang belum terlalu ramai. Fatim menyandarkan kepala di jendela, memejamkan mata sejenak. Semalam, ia bermimpi buruk. Mimpi di mana semua orang yang pernah ia sakiti, termasuk Dinda, mengepungnya sambil menunjuk-nunjuk dengan tatapan penuh kebencian. Turun. Ayo cepat, jangan berlama-lama. Teriak kondektur bus, menyadarkannya dari lamunan. Kampusnya masih sepi ketika ia tiba. Fatim langsung menuju kantor administrasi dengan jantung berdebar kencang. Permisi, Bu. Saya Fatim Zahra. Mau bertanya tentang tagihan semester. Petugas di belakang meja mengangkat mata, lalu mengklik-klik komputernya. Iya, tagihanmu belum lunas. Kalau tidak dibayar minggu ini, kamu tidak bisa ikut ujian akhir. Tapi Bu, saya ada masalah keluarga. Bisa minta perpanjangan waktu. Suara Fatim gemetar. Petugas itu menghela napas. Kebijakan kampus tidak bisa ditawar. Sudah banyak mahasiswa lain yang bayar tepat waktu. Fatim menggigit bibir bawahnya sampai nyaris berdarah. Kalau saya mau mengajukan beasiswa darurat. Pendaftarannya sudah ditutup bulan lalu. Lagi pula, petugas itu memandangnya dari atas ke bawah. Kamu kan anak orang mampu. Lihat saja tas yang kemarin kamu bawa. Wajah Fatim memerah. Tas branded pemberian Mas Gilang di ulang tahunnya itu sekarang terasa seperti aib. Saya akan cari cara, bisiknya sebelum berbalik pergi. Di koridor kampus, beberapa teman sekelasnya melemparkan pandangan aneh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu loh, anak yang biasa pamer tas mahal. Katanya sekarang diusir dari rumah kakaknya. Dengar-dengar gara-gara dia sombong sama kakak iparnya. Fatim mempercepat langkah, menuju toilet kampus. Begitu pintu tertutup, ia menekur di wastafel, napasnya tersengal-sengal. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan air keran yang ia guyurkan ke wajahnya. Tidak, aku tidak boleh seperti ini, katanya pada bayangannya di cermin. Aku Fatim Zahra. Aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku mau. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan ponsel dan menelpon satu nomor yang ia hafal di luar kepala.
Pak Harjo? Saya Fatim. Saya mau ambil tawaran Bapak yang dulu. Suara di seberang telepon terdengar bersemangat. Wah, akhirnya kamu sadar juga. Besok bisa mulai kerja. Bisa, jawab Fatim singkat. Jam 8 malam di klub. Jangan telat. Fatim menutup telepon dengan wajah hampa. Pak Harjo adalah pemilik klub malam tempat beberapa temannya bekerja sebagai hostes. Ia pernah menawarinya pekerjaan dengan bayaran besar. Pekerjaan yang selama ini ia anggap terlalu rendahan untuknya. Tapi sekarang, dengan tagihan menumpuk dan tidak ada lagi kiriman uang dari kakaknya, pilihannya habis. Sebelum meninggalkan kampus, Fatim berdiri lama di depan kantong surat jurusan. Surat permintaan maaf untuk Mas Gilang masih tergenggam di tangannya. Maaf, Kak, bisiknya. Tapi alih-alih memasukkannya ke dalam kotak surat, ia meremasnya menjadi bola kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Permintaan maaf tidak akan membayar tagihanku, katanya pada diri sendiri sambil menatap surat itu tergeletak di antara sampah-sampah lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fatim berdiri di depan klub malam mewah dengan rok mini dan make up tebal. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu masuk. Di dalam, musik keras dan lampu berkedip-kedip menyambutnya. Bau alkohol dan parfum menyengat memenuhi udara. Ini awal yang baru, bisiknya, memaksakan senyum palsu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia baru saja melangkah lebih dalam ke dalam lubang kehancuran. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Pukul 3 pagi, Fatim keluar dari klub dengan langkah goyah. Bau alkohol dan asap rokok melekat kuat di bajunya, membuatnya mual. Ia menyandar di dinding belakang klub, menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa pusing yang menyerang. Gaji pertama kamu, ujar Pak Harjo tadi sambil menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam kantong roknya. Jumlahnya jauh lebih kecil dari yang dijanjikan, tapi Fatim terlalu malu untuk protes. Angin malam menusuk kulitnya yang hanya ditutupi baju tanpa lengan. Ia merogoh tas kecilnya. Telepon genggamnya penuh dengan notifikasi pesan dari teman-teman kuliah yang menanyakan keadaannya. Dengan gerakan kasar, ia mematikan ponselnya. Mereka hanya ingin melihatku jatuh, geramnya dalam hati. Sebuah mobil hitam melambat di depannya. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah pria paruh baya yang tersenyum menggoda. Mau tumpangan, Dik? Fatim ingin menolak. Tapi bayangan harus menunggu taksi di tengah malam sendirian membuatnya menggigil. Dengan ragu, ia mengangguk. Begitu pintu mobil terbuka, bau parfum mahal dan alkohol kelas tinggi menyergap inderanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pengusaha properti, tapi matanya yang jelalatan membuat Fatim tidak nyaman. Kamu baru kerja di sini? Aku sering ke klub itu tapi belum pernah lihat wajah cantik sepertimu. Goda pria itu sambil tangannya mulai merayap di pahanya. Fatim menahan dorongan untuk menjauh. Saya hanya butuh tumpangan ke kosan saja, Pak. Pria itu tertawa. Santai, aku tidak akan makan kamu. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jantung Fatim berdegup kencang ketika tangan pria itu semakin berani. Tiba-tiba, mobil berhenti di depan sebuah hotel mewah. Aku punya suite di lantai atas. Mau minum sesuatu yang lebih spesial? Fatim melihat jam tangannya. Hampir subuh. Ia harus kuliah pagi ini, tapi tagihan semester dan ancaman drop out bergema di kepalanya. Saya tidak. Aku akan bayar 5 kali lipat dari apa yang kamu dapat malam ini, bisik pria itu, mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan besar. Uang itu berkilau di bawah lampu jalan. Fatim memandanginya lama, lalu menutup mata. 1 jam saja, bisiknya hampir tak terdengar. Pukul 7 pagi, Fatim tiba di kosan dengan wajah pucat dan mata merah. Ia langsung masuk kamar mandi, menggosok tubuhnya dengan sabun sampai kulitnya memerah.
Air panas tidak bisa menghilangkan perasaan kotor yang menyelimutinya. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Ini hanya sementara, katanya pada refleksinya. Begitu tagihan terbayar, aku berhenti. Tapi ketika ia membuka dompet dan menghitung uang yang diterimanya tadi malam, cukup untuk membayar 2 semester kuliah sekaligus, sesuatu dalam dirinya berubah. Ini lebih mudah dari yang kukira, bisiknya, memandangi tumpukan uang itu. Teleponnya berdering. Bu Lilis. Fatim mengabaikannya. Pesan teks masuk dari kakaknya. Fatim, aku ingin kita bicara. Aku khawatir denganmu. Dia melemparkan ponselnya ke kasur. Khawatir? Sekarang dia khawatir. Dengan gerakan cepat, ia memakai baju kuliah dan merias wajahnya untuk menutupi lingkaran hitam di matanya. Di kampus, Fatim berjalan dengan kepala tegak seolah tidak ada yang terjadi. Ketika beberapa temannya meliriknya aneh, ia justru tersenyum lebih lebar. Fatim, kamu baik-baik saja? Kamu tidak datang kemarin, tanya Rani, teman sekelasnya. Aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik, jawabnya sambil mengeluarkan dompet kulit baru dari tasnya. Lihat, baru beli kemarin. Rani mengerutkan kening. Tapi, aku dengar kamu. Dengar apa? Jangan percaya rumor sembarangan. Potong Fatim tajam sebelum berbalik pergi. Di kantor administrasi, ia dengan bangga membayar tagihan semester penuh. Petugasnya terkejut. Lunas sekaligus? Kamu dapat beasiswa. Fatim tersenyum misterius. Lebih baik dari beasiswa. Sepulang dari kampus, ia mengirim pesan ke Pak Harjo. Saya mau kerja lagi malam ini. Balasannya cepat datang. Pulang jam 2. Bawa baju seksi. Fatim memandangi pesan itu lama. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Selamat siang, ini dari RS Cempaka. Kami mencoba menghubungi keluarga Bu Lilis. Anda terdaftar sebagai kontak darurat. Dada Fatim sesak. Ibu saya, apa yang terjadi? Beliau dibawa ke UGD pagi ini karena tekanan darah tinggi. Kondisinya stabil sekarang. Tapi, Fatim tidak mendengar sisanya. Pikirannya berputar-putar. Ibu sakit karena stres memikirkan dia. Saya akan ke sana segera, gumamnya. Tapi ketika ia melihat jam, hanya tinggal 6 jam sebelum shiftnya di klub dimulai, ia berdiri terpaku di tempat. Ibu akan baik-baik sendiri. Rumah sakit sudah merawatnya, bisiknya meyakinkan diri. Dengan langkah berat, ia berbalik menuju lemari, mencari baju paling seksi yang dimilikinya. Malam itu, sementara Bu Lilis terbaring lemah di rumah sakit, Fatim tersenyum manis pada pria-pria hidung belang yang membelikannya minuman mahal. Setiap tegukan anggur merah terasa seperti racun yang perlahan membunuh jiwa lamanya. Tapi entah mengapa, ia terus minum. RS Cempaka sepi ketika aku dan Mas Gilang tiba larut malam itu. Lampu neon di lorong rumah sakit menerangi wajah kami yang lelah dan penuh kekhawatiran. Bau antiseptik menusuk hidung, menambah rasa tidak nyaman yang sudah menggerogoti perutku sejak menerima telepon dari pihak rumah sakit tentang kondisi Bu Lilis. Dinda, kamu tidak harus ikut. Mas Gilang memegang lenganku lembut saat kami berjalan menuju ruang UGD. Aku menggeleng, menatap lurus ke depan. Ibu masih keluargaku, Mas. Aku harus datang. Padahal, di dalam hati, ada ribuan pertanyaan yang berputar-putar. Apakah Bu Lilis akan menerima kehadiranku? Atau jangan-jangan aku hanya akan memperburuk keadaan seperti yang selalu dikatakan Fatim? Saat kami sampai di depan kamar pasien, suara teriakan familiar membuat kami berdua kaget. Saya tidak butuh obat. Saya butuh anak saya. Fatim mana? Kenapa dia tidak datang? Suara Bu Lilis yang biasanya lemah dan kalem sekarang terdengar parau dan penuh kepanikan. Melalui kaca jendela,
Aku melihatnya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dengan infus menancap di tangannya yang kurus. Mas Gilang langsung masuk. "Bu, aku di sini." Wajah Bu Lilis berubah lega sebentar sebelum kembali tegang. "Gilang, di mana Fatim? Sudah 3 hari dia tidak menjenguk, tidak telepon, ibu khawatir." Aku berdiri di ambang pintu, ragu apakah harus masuk atau tidak. Tapi sebelum bisa memutuskan, Bu Lilis sudah melihatku. "Dedinda." Suaranya bergetar. "Bu, saya minta maaf datang." "Tidak, kamu jangan minta maaf." Tangis Bu Lilis tiba-tiba. "Aku yang harus minta maaf, aku yang buta selama ini." Dia mengulurkan tangannya ke arahku. Aku terpaku di tempat, tidak menyangka reaksi ini. Mas Gilang memberi isyarat agar aku mendekat. "Bu, bagaimana kondisi ibu?" Tanyaku pelan sambil memegang tangannya yang dingin. "Dokter bilang tekanan darahku tinggi sekali. Stres katanya." Dia menarik napas berat. Aku tidak bisa tidur memikirkan Fatim. Dia menghilang. "Dinda." "Tidak pulang ke kos, tidak ke kampus." Mas Gilang mengerutkan kening. "Aku akan cari dia, Bu. Jangan khawatir." Tiba-tiba, Bu Lilis memegang erat tanganku. "Dinda, aku tahu Fatim banyak bersalah padamu. Tapi tolong, bantu temukan dia. Kamu selalu lebih bijak darinya." Perkataan itu seperti pukulan di dada. Setelah semua yang terjadi, setelah semua hinaan dan sikap dinginnya, Bu Lilis justru meminta tolong padaku? Sebelum sempat menjawab, suara gaduh di lorong menarik perhatian kami. Seorang perawat terburu-buru masuk. "Keluarga Fatim Zahra?" Ada telepon dari Polsek Gambir. Dia ditahan karena terlibat perkelahian di sebuah klub malam. Ruangan seketika senyap. Wajah Bu Lilis menjadi semakin pucat. "Tidak mungkin, bukan anakku." Tapi aku melihat ekspresi Mas Gilang. Dia percaya. Dan entah mengapa, aku juga percaya. "Aku akan ke sana." Mas Gilang bergerak cepat ke pintu. Aku menarik jaketku. "Aku ikut." "Tidak, Dinda. Tempat itu tidak." "Mas, aku pernah bekerja sebagai relawan di daerah itu. Aku tahu cara berhadapan dengan polisi," kataku tegas. Dia menghela napas, akhirnya mengangguk. Perjalanan ke Polsek Gambir terasa seperti mimpi buruk. Hujan deras mulai turun lagi, menambah suasana suram. Aku terus memikirkan Fatim, anak perempuan yang dulu kukenal sebagai mahasiswi cantik dan pintar, meski sedikit manja. Apa yang terjadi sehingga dia bisa terlibat perkelahian di klub malam? Saat kami tiba, bau alkohol dan muntahan langsung menyergap. Ruang tunggu penuh dengan orang-orang mabuk dan preman. Seorang polisi muda mengarahkan kami ke ruang tahanan. "Fatim Zahra? Dia masih dalam pemeriksaan. Terlibat perkelahian dengan tamu klub," jelas polisi itu sambil melihat berkas. "Untung tidak ada luka serius. Bisa kami temui dia?" pinta Mas Gilang. Polisi itu mengangguk dan membawa kami ke ruang kecil di belakang. Saat pintu terbuka, aku menahan napas. Fatim duduk di bangku besi, wajahnya babak belur dengan riasan yang sudah luntur. Bajunya robek di bagian bahu, memperlihatkan tato sementara yang mungkin baru saja dibuat. Tapi yang paling mengejutkan, matanya yang kosong, seperti orang yang sudah tidak peduli dengan apapun. "Fatim?" Mas Gilang tercekat. Fatim mengangkat wajahnya. Begitu melihat kami, matanya membelalak. "Kalian? Siapa yang telepon kalian?" Aku tidak butuh belas kasihan. Polisi yang berdiri di sampingnya menghela napas. Dia menolak memberikan kontak keluarga. Kami dapat info dari kartu mahasiswanya. Aku perlahan mendekat. "Fatim, Bu Lilis di rumah sakit. Dia sangat khawatir." "Diam!" teriak Fatim tiba-tiba,
membuat semua orang kaget. Jangan pura-pura peduli. Kalian semua senang melihat aku seperti ini kan? Dia berdiri tiba-tiba. Kursinya terjatuh dengan suara keras. Lihatlah baik-baik. Inilah aku sekarang. Pecundang. Pelacur. Persis seperti yang kalian inginkan. Mas Gilang mencoba memeluknya, tapi Fatim menjauh. Jangan sentuh aku. Kamu sudah memilih dia. Tangisnya histeris. Aku berdiri diam, melihat kehancuran di depan mata. Ini bukan lagi tentang aku atau Mas Gilang. Ini tentang seorang gadis yang tersesat dan terlalu jauh jatuh. Polisi itu menghela napas. Kami bisa bebaskan dia dengan jaminan. Tapi ada denda yang harus dibayar. Berapa? Tanya Mas Gilang cepat. Ketika jumlah disebutkan, Fatim tertawa pahit. Lihat, Bang, ini harga adikmu sekarang. Tidak mahal kan? Dia menatapku tajam. Dan kamu pasti senang sekali melihat ini. Akhirnya si Fatim sombong dapat ganjarannya. Aku menggigit bibirku. Tiba-tiba, semua amarah yang kusimpan selama ini menguap. Yang tersisa hanya rasa sedih yang mendalam. Tidak, Fatim. Aku tidak senang, kataku pelan. Aku sedih melihatmu seperti ini. Untuk pertama kalinya, Fatim terdiam. Matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya menunduk. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, bisiknya. Suaranya tiba-tiba kecil dan rapuh seperti anak kecil. Di luar, hujan semakin deras. Dan di ruang tahanan yang pengap itu, kami bertiga berdiri dalam keheningan. 3 orang yang terikat oleh takdir, tapi terpisah oleh dinding-dinding kesalahan dan penyesalan. Ruangan polisi yang pengap itu tiba-tiba terasa sangat sunyi setelah keributan sebelumnya. Fatim terduduk lemas di bangku besi. Tangannya yang gemetar memegang erat segelas air plastik yang diberikan polisi. Riasan matanya yang luntur meninggalkan bekas hitam di pipi, membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Aku dan Mas Gilang duduk di seberangnya, dipisahkan oleh meja logam yang dingin. Bau alkohol masih menyengat dari tubuh Fatim, bercampur dengan aroma parfum murah yang terlalu menyengat. Kami bisa membawamu pulang setelah proses administrasi selesai, ujar Mas Gilang dengan suara serak. Ibu masih di rumah sakit. Dia sangat khawatir. Jangan bawa-bawa ibu. Fatim memotong, tapi kali ini tanpa amarah. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku tidak mau dia melihatku seperti ini. Aku mengamati perubahan sikapnya. Ini bukan lagi Fatim yang sombong dan penuh percaya diri. Ini seorang perempuan yang hancur, tersesat dalam hidupnya sendiri. Polisi yang bertugas masuk membawa beberapa dokumen. Silakan tanda tangan di sini untuk proses jaminan. Dan ini surat pernyataan tidak akan mengulangi perkelahian. Fatim menatap dokumen itu dengan mata kosong. Apa gunanya? Hidupku sudah hancur. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki, Dik. Mas Gilang mencoba meyakinkan. Fatim tiba-tiba menatapku. Matanya berbinar aneh. Kamu pasti sangat menikmati ini semua, ya? Melihatku jatuh seperti ini. Sebelum sempat ku jawab, Mas Gilang tiba-tiba membanting tangannya ke meja. Sudah cukup, Fatim. Berhenti menyalahkan Dinda untuk semua kesalahanmu. Suaranya yang keras membuat petugas polisi melirik ke arah kami. Fatim terkejut, tubuhnya menyentak. Abang tidak tahu apa-apa. Tidak, kamu yang tidak tahu. Mas Gilang menyela. Suaranya sekarang lebih rendah tapi penuh intensitas. Selama ini kamu menghina Dinda, menganggapnya rendah, tapi tahukah kamu siapa sebenarnya Dinda? Aku menarik lengan Mas Gilang. Mas, jangan. Ini bukan saat yang tepat. Tidak, Dinda. Dia harus tahu, potongnya tegas. Lalu menatap Fatim tajam.
Uang kuliahmu selama ini, biaya hidupmu, semua berasal dari tabungan Dinda. Warisan almarhum ayahnya yang seharusnya bisa dia gunakan untuk apapun yang dia mau. Fatim membeku. Wajahnya berubah pucat. Apa yang kau katakan? Kamu dengar benar. Dindalah yang membiayaimu. Bukan aku. Aku bahkan tidak tahu dia melakukannya sampai semuanya sudah terlanjur. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sempit. Fatim menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Kejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang mirip rasa malu. Itu tidak mungkin, bisiknya, tapi suaranya tidak lagi yakin. Dia tidak pernah. Karena dia memintaku untuk tidak memberitahumu, Mas Gilang menyelesaikan. Dia tidak ingin kamu merasa berhutang budi. Bahkan ketika kamu mengusirnya dari rumah, dia tidak mengungkitnya. Tiba-tiba, Fatim tertawa. Tawa pahit yang membuat bulu kuduku berdiri. Jadi selama ini, aku seperti apa di matanya? Seorang pengemis sombong yang tidak tahu diri. Aku menarik napas dalam-dalam. Fatim, aku tidak pernah memandangmu seperti itu. Aku hanya ingin membantumu meraih mimpimu. Air mata mulai mengalir di pipinya, membersihkan sisa riasan yang masih menempel. Tapi lihatlah aku sekarang. Lihat apa yang telah kulakukan pada mimpiku, pada diriku sendiri. Dia memandang tangannya yang gemetar. Tangan yang semalam memegang gelas minuman mahal. Tangan yang menerima uang dari pria hidung belang. Aku tidak layak menerima kebaikanmu, bisiknya, sekarang menatap lantai. Aku tidak layak sama sekali. Mas Gilang menghela napas. Kita semua membuat kesalahan, Dik. Tapi sekarang saatnya untuk berubah. Polisi yang bertugas menggedor pintu. Proses selesai. Kalian bisa pulang. Fatim berdiri dengan gemetar. Saat kami berjalan keluar, dia berhenti di depan pintu, tidak berani menatapku. Kak Dinda, aku mengangkat tangan. Tidak sekarang, Fatim. Pulanglah, jenguk ibumu. Kita akan bicara lain waktu. Dia mengangguk pelan, air matanya jatuh ke lantai. Di luar, hujan sudah berhenti, meninggalkan udara segar yang jarang terasa di kota ini. Fatim berjalan di depan kami, tubuhnya yang biasanya tegak sekarang membungkuk seperti orang tua. Mas Gilang memegang tanganku erat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku memandangi Fatim yang sedang berjalan lambat ke arah taksi. Kita beri dia waktu. Dan kita berdoa agar dia menemukan jalannya kembali. Saat taksi yang membawa Fatim pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dendam atau kemenangan, tapi belas kasihan. Karena akhirnya aku mengerti. Kadang, kebenaran yang paling pahit pun bisa membebaskan. Dan mungkin, bagi Fatim, inilah awal yang sebenarnya. Pagi itu, sinar matahari menyentuh wajahku pelan melalui jendela kamar Rara. Ya, aku kembali ke rumah Rara karena aku masih takut jika aku kembali ke rumah Mas Gilang sewaktu-waktu Fatim bisa mengusirku lagi. Lagi pula, Mas Gilang menjaga ibunya di rumah sakit, jadi aku harus lebih berhati-hati. Aku terbangun dengan kepala berat, ingatan semalam tentang Fatim, polisi, dan air mata yang tumpah masih segar dalam benak. Telepon genggam di samping bantal bergetar. Mas Gilang mengirim pesan. Fatim tadi malam sampai di rumah sakit. Dia tidur di samping ibu. Aku masih di sini menjaga mereka. Kamu baik-baik saja? Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas singkat. Aku baik. Kabari aku kondisi mereka. Rara sudah duduk di meja makan ketika aku keluar dari kamar. Wajahnya langsung berkerut penuh kekhawatiran. Kamu kelihatan mengerikan. Tidurmu tidak nyenyak. Aku menggeleng sambil menuangkan kopi hangat ke dalam cangkir. Banyak yang harus dipikirkan. Dinda, Rara menatapku serius. Setelah semua yang Fatim lakukan padamu, kenapa kamu masih peduli?
Cangkir di tanganku berhenti di tengah udara. Aku memandang Rara, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu, Ra. Mungkin karena aku pernah berada di posisinya. Tersesat, marah pada dunia, merasa tidak ada yang memahamiku. Rara menghela napas. Tapi kamu tidak pernah menyakiti orang seperti dia. Setiap orang punya pertempurannya sendiri, bisikku, menatap bayanganku di kopi hitam yang pekat. Rumah sakit lebih ramai ketika aku tiba siang itu. Aku berdiri lama di depan kamar Bu Lilis, ragu apakah harus masuk atau tidak. Suara lembut dari dalam memutus kebimbanganku. Dinda? Masuklah, nak. Bu Lilis terlihat lebih segar dari kemarin, meski lingkaran hitam di matanya masih jelas. Fatim tidur di kursi samping tempat tidur. Wajahnya masih pucat dengan bekas riasan yang tidak sepenuhnya bersih. Bagaimana kondisi ibu? Tanyaku pelan, meletakkan buah-buahan yang kubawa di meja kecil. Lebih baik. Dokter bilang aku bisa pulang besok. Bu Lilis memandangi putrinya yang tertidur. Dia baru tertidur sejam yang lalu. Semalaman menangis. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dinda, Bu Lilis tiba-tiba memegang tanganku. Aku ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk sikapku, untuk Fatim, untuk semua penderitaan yang kami sebabkan padamu. Matanya berkaca-kaca. Aku buta. Aku selalu memanjakan Fatim, membenarkan semua kesalahannya. Dan ketika kamu datang, aku menganggapmu ancaman. Aku menahan air mata yang tiba-tiba mengancam jatuh. Ibu tidak perlu. Tidak, aku harus, potongnya tegas. Kamu yang tidak pernah kami hargai, justru menjadi orang yang paling berjasa bagi keluarga kami. Dia melihat ke arah Fatim. Dia menceritakan semuanya tadi malam. Tentang uang kuliah, tentang pekerjaannya di klub. Suaranya pecah. Anakku, Dinda, lihatlah apa yang telah terjadi pada anakku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan Bu Lilis yang dingin. Fatim hanya tersesat, Bu. Tapi dia masih punya waktu untuk berubah. Apakah kamu bisa memaafkannya? Bisakah kamu memaafkan kami? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku memandang Fatim yang tertidur lelah. Wajahnya yang biasanya angkuh sekarang terlihat begitu muda dan rapuh. Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya memaafkan. Jawabku jujur. Tapi aku bersedia mencoba. Bu Lilis mengangguk, memeras tanganku pelan. Itu lebih dari yang pantas kami dapatkan. Fatim terbangun 2 jam kemudian. Matanya langsung menemuiku, dan aku melihat rasa malu, bersalah, dan sesuatu yang mirip harapan bercampur dalam pandangannya. Kamu masih di sini, bisiknya serak. Aku mengangguk, menyerahkan segelas air kepadanya. Bagaimana perasaanmu? Dia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Seperti baru ditabrak truk. Jawabnya mencoba bercanda, tapi suaranya patah-patah. Kami duduk dalam keheningan yang tidak nyaman. Kak Dinda. Fatim akhirnya memecah kesunyian. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang, jawabku lembut. Tapi aku harus. Suaranya tiba-tiba keras, membuat Bu Lilis yang sedang tidur terkejut terbangun. Fatim menurunkan volumenya. Aku harus mengatakannya. Aku benci padamu. Benci karena kau membuatku melihat kebenaran tentang diriku sendiri. Dia menarik napas dalam. Tapi yang lebih kubenci adalah bahwa setelah semua yang kulakukan, kau masih di sini. Kau masih peduli. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak layak, Kak. Aku tidak layak sama sekali. Bu Lilis mencoba menghampiri, tapi aku lebih dulu mengambil tangan Fatim. Kita semua pernah melakukan hal yang membuat kita merasa tidak layak.
Tapi bukan itu yang menentukan siapa kita. Lalu apa? Dia bertanya, matanya penuh air mata. Apa yang kita lakukan setelahnya? Fatim menatapku lama, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang menggigil. Aku ingin berubah, Dinda. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Isaknya. Pelan-pelan, bisikku sambil mengelus punggungnya. Kita akan melewatinya bersama. Di luar jendela, matahari bersinar terang, menyinari 3 generasi perempuan dalam ruangan itu. Seorang ibu yang menyesal, seorang anak yang tersesat, dan seorang menantu yang memilih memaafkan. Mungkin inilah arti keluarga sebenarnya. Bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap bertahan ketika badai datang. Dan badai ini, aku rasa, akan segera berlalu. 3 minggu telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa begitu lama, aku berdiri di depan rumah yang dulu kutinggalkan dengan hati remuk. Rumah Mas Gilang. Pagi ini, langit biru cerah tanpa awan, seolah alam semesta sengaja menciptakan hari yang sempurna untuk sebuah permulaan baru. Fatim berdiri di sampingku, menggigit bibir bawahnya yang masih pucat. Tangannya yang menggenggam erat tas kecil bergetar halus. Aku tidak yakin bisa melakukan ini, bisiknya, suaranya serak. Aku menatapnya. Perubahan pada diri Fatim dalam 3 minggu terakhir cukup mencolok. Dia telah mewarnai rambutnya kembali ke hitam alami, membersihkan kukunya dari cat merah menyala, dan mengganti pakaian ketatnya dengan baju sederhana yang membuatnya terlihat seperti mahasiswi biasa. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, yang dulu penuh kesombongan, sekarang memancarkan kerapuhan dan ketidakpastian. Kamu tidak harus sempurna, Fatim. Cukup jujur, kataku sambil menekan bel rumah. Mas Gilang membuka pintu dengan wajah yang sulit kubaca. Dia memandangiku, lalu Fatim, lalu kembali padaku. Kalian datang, ucapnya datar. Kami sepakat untuk mencoba, jawabku, merasakan jantung berdebar kencang. Fatim menarik napas dalam. Kak, aku. Masuk dulu, potong Mas Gilang, membuka pintu lebar-lebar. Rumah itu masih sama, tapi terasa berbeda. Lebih dingin, lebih kosong. Aroma kopi yang biasa memenuhi udara sekarang digantikan oleh kesunyian. Kami duduk di ruang tamu. Fatim memilih kursi paling ujung, seperti ingin bersembunyi. Aku sudah bicara dengan kampusmu, Mas Gilang memulai, tangannya meremas-remas bantalan sofa. Mereka bersedia memberimu kesempatan kembali, dengan syarat kamu mengulang beberapa mata kuliah dan mengikuti konseling kampus. Fatim mengangguk pelan. Aku bersyukur. Tapi aku tidak yakin masih pantas. Berhenti merendahkan dirimu. Mas Gilang tiba-tiba berteriak, membuat kami berdua kaget. Itu yang selalu jadi masalahmu, Fatim. Kamu terlalu tinggi memandang dirimu, lalu ketika jatuh, kamu terlalu rendah merendahkan dirimu. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir. Kamu bukan dewi yang tak bersalah, tapi kamu juga bukan sampah masyarakat seperti yang kamu pikir sekarang. Kamu manusia biasa yang melakukan kesalahan. Titik. Fatim terlihat seperti baru ditampar. Aku meraih tangannya yang dingin. Abangmu benar, Fatim. Jalan keluarnya bukan dengan menyiksa dirimu atas kesalahan masa lalu. Fatim menatap kami bergantian, lalu tiba-tiba menutup wajahnya. Tapi bagaimana aku bisa hidup dengan semua yang telah kulakukan? Bagaimana aku memandang kalian setelah semuanya? Mas Gilang mendekat, berlutut di hadapannya. Dengan berani, Dik, seperti dulu kau berani menghina kami, sekarang beranilah meminta maaf. Seperti dulu kau berani mengusir Dinda, sekarang beranilah menerima kebaikannya. Aku minta maaf. Fatim akhirnya menangis. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk sikapku, untuk kata-kataku, untuk
untuk tidak pernah bersyukur. Aku menariknya dalam pelukan. Kami tahu. Dan kami di sini untukmu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kami makan malam bersama di meja yang sama. Masakan sederhanaku, sayur asem dan ayam goreng, dihabiskan dengan cerita-cerita kecil tentang rencana Fatim kembali ke kampus. Aku akan cari kerja paruh waktu, ujar Fatim sambil menyuap nasi. Aku lihat ada kafe dekat kampus yang mencari pelayan. Kamu tidak perlu. Mas Gilang mulai bersikap protektif. Aku perlu, Bang. Fatim memotong lembut. Aku harus belajar mandiri. Dan aku ingin mulai membayar utangku pada Kak Dinda, sedikit demi sedikit. Aku tersenyum. Utang itu bisa ditunda dulu. Fokus pada kuliahmu. Tidak, Fatim bersikeras. Ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang kehormatanku. Ruang makan terasa hangat malam itu. Bukan karena AC yang tidak berfungsi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Pengertian, penerimaan, dan permulaan yang baru. Saat aku berdiri untuk mengambil air minum, tanpa sengaja kulihat Fatim di kamarnya melalui pintu yang terbuka sedikit. Dia sedang berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri sambil berbisik sesuatu. Kamu bisa melewati ini. Kamu kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya dia akan baik-baik saja. Kampus Universitas Nasional terlihat berbeda di mata Fatim pagi itu. Gedung-gedung megah yang dulu membuatnya merasa superior, sekarang justru membuat dadanya sesak. Setiap langkahnya menuju ruang administrasi terasa berat, seperti menginjak pecahan kaca. Fatim Zahra, ya? Kami sudah menunggumu, ujar petugas administrasi dengan senyum tipis. Matanya menyapu sekilas penampilan Fatim yang kini jauh lebih sederhana dari biasanya. Dosen pembimbing akademikmu sudah diberitahu tentang kondisimu. Fatim mengepalkan tangan di samping tubuhnya, kukunya yang tak lagi berwarna menancap di telapak tangan. Terima kasih. Saya akan berusaha tidak mengecewakan lagi. Petugas itu mengeluarkan selembar formulir. Ini jadwal kuliahmu yang baru. Beberapa mata kuliah harus kamu ulang. Dan, dia menurunkan suara. Kamu diwajibkan mengikuti konseling mingguan dengan psikolog kampus. Saya mengerti. Saat Fatim berbalik untuk pergi, tiba-tiba sebuah suara familiar menyapanya. Well, lihat siapa yang kembali dari dunia orang mati. Fatim menoleh pelan. Tania, teman sekelasnya yang dulu sering nongkrong bersamanya di klub, berdiri di sana dengan rok mini dan sepatu hak tinggi. Bibirnya yang merah menyala melengkung dalam senyum sinis. Kami pikir kamu sudah pindah kota atau jadi istri orang kaya. Ledek Tania sambil melirik penampilan Fatim yang sekarang polos. Ternyata cuma jadi anak baik-baik. Fatim menarik napas dalam. Aku sedang berubah, Tan. Aku tidak ingin. Sudahlah. Tania memotong sambil mendekat. Bau parfumnya yang menyengat membuat Fatim teringat malam-malam kelam di klub. Kami ada acara spesial malam ini di Diamond Club. Bos besar datang dari Jakarta. Dia suka cewek-cewek pintar sepertimu. Dia menyelipkan kartu nama ke saku baju Fatim. Gajinya 5 kali lipat dari dulu. Pikirkan baik-baik. Sebelum Fatim sempat menolak, Tania sudah pergi dengan lenggak-lenggok, meninggalkan jejak parfum dan godaan yang menguar di udara. Sepulang dari kampus, Fatim duduk termenung di halte bus. Kartu nama itu terasa panas di sakunya. 5 kali lipat. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membayar utangnya pada Dinda lebih cepat. Bisa membantu biaya pengobatan ibunya. Bisa. Tidak. Dia menggedor bangku halte, membuat beberapa orang menoleh. Dia merogoh ponselnya dengan gemetar, mengetik pesan pada Dinda. Aku butuh bicara. Bisa ketemu di kafe dekat rumah. Kafe, kedai sunyi,
yang sepi ternyata menjadi pilihan tepat. Fatim memilih meja di sudut paling belakang, jauh dari jendela dan pandangan orang. Dinda datang dengan wajah segar meski terlihat lelah. "Konseling pertamamu bagaimana?" tanyanya sambil duduk. Fatim menggeleng. "Besok baru mulai. Aku ada masalah lain." Dengan napas berat, dia mengeluarkan kartu nama itu dan meletakkannya di atas meja. Dinda membaca kartu itu, lalu menatap Fatim. Dan aku tidak tahu harus bagaimana." Fatim berbisik kasar. "Lihat angka yang mereka tawarkan. Kak, dengan uang segitu aku bisa." "Bisa apa?" Dinda memotong. "Bisa kembali ke lubang yang sama? Bisa menghancurkan lagi semua yang sudah kamu bangun." Fatim menunduk. "Tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk melunasi utangku padamu dengan gaji pelayan kafe." Dinda menarik napas panjang. "Fatim, ini bukan tentang uang. Ini tentang pilihanmu hari ini." Dia mengambil kartu itu dan merobeknya perlahan menjadi 4 bagian. "Uang akan datang dan pergi. Tapi harga dirimu? Begitu hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali." Fatim memandangi sobekan kartu itu, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. "Aku takut, Kak. Aku takut tidak kuat." "Kamu kuat." Dinda memegang tangannya. "Kamu sudah membuktikannya dengan bertahan sampai hari ini. Bagaimana kalau suatu hari nanti godaannya terlalu besar? Bagaimana kalau aku jatuh lagi?" Dinda tersenyum kecil. "Maka kamu akan bangkit lagi. Dan aku akan tetap di sini untuk membantumu." Di luar kafe, hujan mulai turun. Tapi di dalam, 2 perempuan itu duduk dalam kehangatan yang mereka ciptakan bersama. Satu dengan keberaniannya yang baru ditemukan, satu lagi dengan kesabaran yang tak pernah pudar. Fatim mengangkat secangkir kopinya. "Untuk hari baru," bisiknya. Dinda menyentuhkan cangkirnya. "Untuk perubahan." Dan di antara mereka, sobekan kartu nama di atas meja basah oleh tetesan air yang bukan berasal dari hujan di luar. Pukul 10 pagi di kafe buku Lentera. Fatim dengan seragam putih hitamnya yang sederhana sedang menyusun gelas-gelas di rak dengan ritme yang teratur. 2 minggu sudah berlalu sejak pertemuannya dengan Tania, dan pilihannya untuk bekerja di kafe kecil ini, meski dengan gaji jauh lebih rendah, memberikannya ketenangan yang tak ternilai. "Fatim, tolong bersihkan meja nomor 5, panggil Pak Andi, pemilik kafe, sambil menunjuk ke sudut ruangan. "Siap, Pak." Saat Fatim mendekati meja tersebut, punggungnya langsung menegang. Seorang pria dengan kemeja lengan panjang bermotif geometris duduk santai di kursi. Seorang pria yang sangat dia kenal. "Selamat pagi, Nona." "Kopi hitam saja," ujar pria itu tanpa mengangkat kepala. Matanya masih tertuju pada dokumen di tangannya. Fatim berharap suaranya tidak gemetar. "Baik, Pak. Segera saya antar." Dia berbalik dengan cepat. Jantung berdegup kencang. "Harus tenang," bisiknya dalam hati. "Mungkin dia tidak mengenalimu." Tapi ketika dia kembali membawa kopi, pria itu justru mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu, dan Fatim melihat kilatan pengakuan di sana. "Fatim? Fatim Zahra." Dia membeku. "Maaf, Pak. Saya rasa Bapak salah orang." Pria itu, yang Fatim kenal sebagai Bapak Edwin, klien tetap di klub dulu, tersenyum tipis. "Kamu pikir aku bisa melupakan gadis secantik kamu? Dulu kamu selalu jadi favoritku di Diamond Club." Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Fatim. Saya tidak bekerja di sana lagi." Edwin menyandarkan tubuh ke kursi. Matanya menyapu tubuh Fatim dari atas ke bawah. "Kelihatannya memang begitu. Tapi lihatlah dirimu. Bekerja di kafe kecil seperti ini? Buang-buang potensi." Dia mengeluarkan kartu nama dari dompet kulitnya.
Aku punya apartemen di kawasan elit. Butuh seseorang untuk mengurusnya. Gajinya 5 kali lipat dari tempat ini. Fatim menggigit bibir bawahnya sampai nyaris berdarah. Saya tidak tertarik. Pikirkan baik-baik. Edwin berdiri, dengan sengaja menyenggol tangannya saat menyerahkan kartu nama. Nomorku masih sama. Kamu ingat, kan? Setelah pria itu pergi, Fatim berdiri terpaku di dekat meja itu. Kartu nama terasa seperti bara api di tangannya. Fatim, kamu baik-baik saja? Pak Andi menghampiri dengan wajah khawatir. Saya butuh istirahat sebentar, Pak. Di toilet belakang, Fatim membasuh wajahnya berulang kali. Bayangan masa lalu datang bergelombang. Edwin dan uangnya yang mudah, minuman mahal, janji-janji palsu. Dia merogoh ponselnya, jemarinya menari di atas layar. Seharusnya dia menelepon Dinda atau Mas Gilang. Tapi entah mengapa, yang dia ketik justru, masih ada lowongan di Diamond Club. Pada Tania. Malam harinya, Fatim berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi dua pakaian yang tergeletak di tempat tidur. Seragam kafe yang sederhana dan gaun hitam ketat yang dulu sering dipakainya ke klub. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tania. Malam ini shift khusus. Bos dari Jakarta datang. Kamu langsung bisa dapat 5 juta cash. 5 juta. Sangat lumayan untuk menyicil utangnya pada Dinda. Dengan uang segitu, dia bisa. Ketukan di pintu mengganggu lamunannya. Fatim, aku mau masuk. Suara Dinda dari balik pintu. Dengan panik, Fatim menyembunyikan gaun hitam itu di bawah bantal. Silahkan. Dinda masuk membawa 2 gelas coklat panas. Aku lihat kamu pulang cepat hari ini. Ada apa? Fatim berusaha tersenyum. Cuma lelah saja. Tapi Dinda bukan orang yang mudah dibohongi. Matanya yang tajam langsung menangkap kegelisahan Fatim. Kamu sedang memikirkan sesuatu? Tidak, aku. Fatim. Dinda duduk di sampingnya. Kamu ingat apa yang kita bicarakan di kafe waktu itu? Fatim menunduk. Tentang pilihan. Ya. Dan aku percaya pada pilihanmu. Tiba-tiba, air mata mengalir di pipi Fatim. Tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri. Kak, hari ini di kafe, ada seseorang dari masa laluku. Dia menceritakan pertemuannya dengan Edwin, tawarannya, dan pesan yang dia kirim pada Tania. Dinda mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang meski matanya menyimpan badai. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya setelah Fatim selesai. Aku tidak tahu, isak Fatim. Aku benci masa laluku. Tapi, terkadang itu terasa lebih mudah daripada berjuang untuk berubah. Dinda mengambil ponsel Fatim, membuka pesan untuk Tania. Kamu sudah menekan kirim. Fatim menggeleng. Belum. Bagus. Dinda menghapus pesan itu. Karena pilihan terbaik seringkali yang paling sulit. Dia meraih tangan Fatim. Aku tidak akan menjanjikan ini akan mudah. Tapi aku janji akan bersamamu di setiap langkah. Fatim menatap ponselnya. Lalu pada Dinda. Kenapa kamu masih peduli padaku? Setelah semua yang kulakukan. Dinda tersenyum. Karena dulu, ada seseorang yang memberiku kesempatan kedua ketika aku tidak pantas mendapatkannya. Sekarang giliranku untuk membalas kebaikan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fatim merasa dipahami sepenuhnya. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya. Dan ketika dia memilih mengirim pesan pada Tania yang isinya, "Maaf, aku memilih jalan yang berbeda." Dia tahu ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini baru permulaan. Hari Minggu pagi yang cerah seharusnya menjadi hari yang tenang.
Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur rumah Mas Gilang. Telur dadar, nasi goreng, dan sambal buatanku yang kini menjadi favorit keluarga. Fatim membantu mengatur meja, sementara Mas Gilang membaca koran di teras. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi nyaring. Aku yang buka, ujar Fatim sambil berjalan ke pintu depan. Aku mendengar pintu terbuka, lalu keheningan yang aneh. Kemudian suara Fatim yang terdengar seperti tercekik. Kamu siapa? Dengan serbet masih di tangan, aku bergegas ke depan. Dan di sana, di depan pintu, berdiri seorang perempuan dengan gaun merah menyala, tas branded terbaru di bahu, dan senyum yang terlalu percaya diri untuk jam segini. Perempuan itu menatapku, lalu tersenyum lebar. Dinda, lama tak jumpa. Duniamu seketika berhenti berputar. Sally, namamu keluar seperti desahan. Sally, mantan sahabat sekaligus rival terbesarku di dunia modeling dulu. Perempuan yang menghancurkan kariermu dengan menyebarkan rumor palsu. Perempuan yang kau yakini telah melupakannya. Masih cantik seperti dulu, ujarnya sambil melirik ke sekeliling rumah. Tapi jelas hidupmu sudah jauh berbeda ya. Fatim berdiri kaku di antara kami. Kalian kenal? Sally tertawa. Tertawa yang dulu selalu membuat darahmu mendidih. Kenal? Kami dulu seperti saudara. Sampai dia berpura-pura berpikir. Sampai Dinda memilih jalan yang berbeda. Mas Gilang muncul dari belakang. Wajahnya penuh tanya. Ada apa? Oh, kamu pasti suaminya. Sally langsung menyambar tangan Mas Gilang. Aku Sally, teman lama Dinda. Kami dulu sering bekerja sama. Dia sengaja tidak menyebutkan bahwa pekerjaan itu adalah modeling untuk majalah pria dewasa. Masa lalu kelam yang tidak pernah kau ceritakan pada Mas Gilang. Dinda tidak pernah bercerita tentangmu, ujar Mas Gilang ramah. Sally memandangmu dengan senyum penuh kemenangan. Oh, aku tidak heran. Masa lalu kita memang spesial. Fatim tampak bingung memandangi kalian bertiga. Udara pagi yang tadinya hangat tiba-tiba terasa pengap. Aku datang karena ada kabar baik, lanjut Sally dengan semangat. Aku sekarang jadi owner agensi modeling baru. Dan aku ingin menawarkan pekerjaan pada Dinda. Dia mengeluarkan brosur dari tasnya. Foto-foto model dengan pakaian minim menghiasi halaman depan. Kontraknya sangat menggiurkan. Cukup untuk membeli rumah seperti ini 2 kali lipat, bisiknya seolah berbagi rahasia. Mas Gilang mengerutkan kening saat melihat brosur itu. Ini jenis modeling apa? Sally tertawa geli. Yang penting kan hasilnya, bukan? Dinda dulu sangat berbakat di bidang ini. Kau melihat Fatim memandangimu dengan ekspresi baru, seperti melihatmu untuk pertama kalinya. Dan di matanya, kau melihat pertanyaan yang sama yang ada di kepala Mas Gilang. Siapa sebenarnya dirimu? Sally menepuk pundakku. Pikirkan baik-baik. Ini kesempatan emas. Dia menyelipkan kartu nama di saku bajuku, sengaja menyentuh kulitku lebih lama dari perlu. Aku harus pergi. Tapi aku tunggu kabarmu, bisiknya di telingaku. Kita bisa mengulang masa-masa indah dulu. Setelah Sally pergi, keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Fatim adalah yang pertama berbicara. Kak, apa yang baru saja terjadi? Mas Gilang menatapku dengan wajah yang tidak bisa kau baca. Kamu punya masa lalu modeling yang tidak kamu ceritakan. Sarapan yang tadi terlihat lezat sekarang terasa seperti batu di perutku. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku mencoba menjelaskan. Tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri berusaha lupakan? Bagaimana menceritakan pada mereka tentang Dinda yang berbeda? Dinda yang muda, naif, dan terjebak dalam dunia glamor semu? Dan yang paling menyakitkan, kini aku berdiri di sepatu Fatim. Merasakan bagaimana rasanya ketika masa lalu yang aku sembunyikan tiba-tiba muncul menghantui.
Matahari sudah bergeser ke arah barat ketika aku akhirnya berani mengangkat wajah dari telapak tangan. Seluruh hari ini aku mengurung diri di kamar, menolak makan siang yang Fatim antarkan dengan wajah penuh tanya. Suara ketukan pintu yang kesekian kalinya membuat aku menghela napas berat. "Dinda, tolong bicara padaku." Suara Mas Gilang di balik pintu terdengar berat, seperti orang yang menahan amarah sekaligus kekhawatiran. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka pintu perlahan. Wajah Mas Gilang yang biasanya hangat sekarang terlihat dingin dan asing. "Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun darimu," ujarku segera. Suaraku lebih parau dari yang kukira. Mas Gilang masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mengepal longgar di atas paha. "Lalu mengapa baru sekarang aku tahu kalau istriku dulu seorang model? Bukan model porno." Potongku cepat, pipiku memanas. "Majalah pria dewasa, ya. Tapi bukan yang vulgar. Dan itu dulu, Mas. Sudah lama sekali." Dia mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya penuh kehangatan sekarang dingin menyakitkan. "Berapa lama kalian berteman dengan perempuan itu?" Aku menunduk, mengisap udara melalui gigi yang terkunci. "Kami satu agensi. Awalnya dia yang membawaku masuk ke dunia modeling setelah ayahku meninggal dan aku butuh uang untuk biaya kuliah." Kenangan itu kembali mengalir deras. Sally yang memaksaku minum di klub. Fotografer yang tangannya selalu, tidak sengaja, menyentuh kontrak-kontrak yang isinya tidak pernah seindah janjinya. Aku keluar setelah 6 bulan. Ketika aku sadar itu semua bukan dunia yang aku inginkan. Mas Gilang berdiri dan berjalan ke jendela, punggungnya tegang. "Kenapa tidak pernah kau ceritakan?" "Karena aku malu," teriakku, suaraku pecah. Aku ingin melupakan semua itu. Aku bahkan tidak memberitahu ibuku dulu. Dia memutar badan. Wajahnya sekarang menunjukkan emosi yang bertumpuk. Kecewa, marah, tapi juga sedih. "Tapi aku suamimu, Dinda. Harusnya tidak ada rahasia di antara kita." Aku ingin berlari dan memeluknya, tapi kakiku seperti tertanam kuat di lantai. Aku takut kau akan memandangku berbeda. Dan sekarang, dengan semua ini, tangannya menunjuk ke arah kartu nama Sally yang tergeletak di meja. "Apa yang kau pikirkan?" Aku menggigit bibirku. Aku tidak akan menghubunginya. Aku sudah meninggalkan dunia itu. Dia menghela nafas panjang. "Aku butuh waktu sendirian." Ketika pintu kamar tertutup perlahan, tubuhku lunglai ke lantai. Air mata yang kutahan seharian akhirnya meledak. Di ruang tamu, Fatim duduk termenung dengan brosur Sally di tangannya. Matanya menyapu foto-foto model dengan pakaian minim, lalu kembali ke foto Dinda yang tersenyum di meja. Dinda yang dia kenal selama ini, sederhana, kuat, dan penuh integritas. "Tidak cocok," bisiknya pada diri sendiri. Ketika Mas Gilang muncul dengan wajah muram, Fatim segera berdiri. "Kak, aku tidak ingin membicarakannya sekarang," potong Mas Gilang kasar. Tapi Fatim tidak menyerah. "Kakak harus mendengar dulu penjelasan Dinda." Dia sudah punya cukup waktu untuk menjelaskan. 6 tahun pernikahan, Fatim. 6 tahun kebohongan. Fatim terkesiap. Tiba-tiba, situasi ini terasa sangat ironis. Kakak marah karena Dinda menyembunyikan masa lalunya? Padahal aku melakukan hal yang jauh lebih buruk pada kalian. Mas Gilang menatapnya, napasnya masih berat. "Dan lihatlah bagaimana Kak Dinda memaafkanku," lanjut Fatim dengan suara bergetar. "Dia memberiku kesempatan padahal aku tidak pantas mendapatkannya." Dia mengambil brosur itu dan merobeknya perlahan. "Aku tidak mengenal Kak Dinda yang di foto ini. Tapi aku mengenal Kak Dinda yang menjagaku ketika aku jatuh, yang memberiku pekerjaan ketika aku butuh, yang..." Suaranya pecah.
yang melihat kebaikan dalam diriku ketika bahkan aku sendiri tidak bisa melihatnya. Mas Gilang terdiam lama. Kemudian dia mengambil jaketnya. Aku butuh udara segar. Malam itu, aku duduk sendiri di teras belakang ketika Fatim menghampiri dengan 2 gelas teh hangat. Dia akan kembali, ujarnya sambil memberikanku 1 gelas. Dia hanya butuh waktu. Aku memeluk gelas itu, menghangatkan tangan yang terasa dingin. Aku tidak menyangka Sally akan muncul lagi. Sudah bertahun-tahun. Fatim duduk di sampingku. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku mungkin akan menghakimimu. Dia menatap bintang-bintang. Tapi sekarang aku mengerti, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak bangga hanya untuk bertahan hidup. Aku memandanginya. Fatim yang sekarang begitu berbeda dari perempuan sombong yang dulu mengusirku dari rumah ini. Aku tidak malu dengan masa laluku. Aku akhirnya berkata. Tapi aku malu karena tidak pernah memiliki keberanian untuk menceritakannya pada orang yang kucintai. Fatim tersenyum kecil. Mungkin inilah saatnya untuk mulai jujur. Pada Mas Gilang, dan pada dirimu sendiri. Di kejauhan, pintu depan terbuka. Langkah kaki Mas Gilang terdengar berat mendekat. Aku menarik nafas dalam-dalam, bersiap menghadapi konsekuensi dari semua rahasia yang akhirnya terungkap. Tapi ketika dia muncul di pintu teras, wajahnya tidak lagi marah, hanya lelah dan penuh pertanyaan. Aku ingin mendengar semuanya, ujarnya pelan. Dari awal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap menceritakan kisahku yang seutuhnya, tanpa filter, tanpa kebohongan. Karena seperti yang Fatim katakan, inilah saatnya untuk jujur. Pukul 2 dini hari, aku masih terjaga di sofa ruang tamu sementara Mas Gilang duduk berjarak di seberangku. Secangkir kopi yang sudah dingin terabaikan di meja rendah antara kami. Suara detak jam dinding seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Jadi setelah kontrak modeling itu berakhir, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah melihat ke belakang. Ujarku, memecah kesunyian yang sudah berlangsung hampir setengah jam. Mas Gilang mengusap wajahnya yang letih. Dan Sally? Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Aku menarik napas dalam. Dia, lebih dari sekadar teman satu agensi. Kami sempat dekat, sangat dekat. Kata-kata itu terasa seperti kaca pecah di lidahku. Tapi ketika aku tahu dialah yang sengaja menjerumuskanku ke proyek-proyek kotor itu, aku memutuskan semua hubungan. Dia mengangkat alis. Kotor. Proyek di luar kontrak resmi, jelasku pelan. Foto-foto yang seharusnya tidak dipublikasikan. Pertemuan dengan klien tertentu. Aku menolak, dan itu membuatku dipecat. Mas Gilang berdiri mendadak. Kursinya tergeser dengan suara kasar. Dan kamu tidak berpikir ini adalah sesuatu yang harus kau ceritakan sebelum kita menikah. Aku ingin melupakannya. Mas, aku. Tapi itu tidak bekerja seperti itu, Dinda. Suaranya menggelegar di ruangan sempit. Kau pikir aku akan menghakimimu? Memandangmu rendah? Kau tidak memberiku kesempatan untuk memilih. Untuk menerimamu sepenuhnya, termasuk masa lalumu. Aku tercekat. Air mataku yang sudah menumpuk akhirnya jatuh. Aku takut kehilanganmu. Dan sekarang, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang kau pikir terjadi sekarang? Pintu kamar Fatim terbuka perlahan. Dia berdiri di sana dengan wajah bengkak karena kurang tidur. Kalian berdua butuh mendengarkan sesuatu, ujarnya dengan suara serak. Dia menghampiri kami dengan langkah goyah, membawa sebuah buku harian kecil. Aku mulai menulis ini sejak pertama kali Kak Dinda membawaku pulang dari kantor polisi. Fatim membuka halaman tertentu dan meletakkannya di meja. Bacalah. Mas Gilang mengambilnya dengan ragu. Matanya menyapu tulisan Fatim yang berantakan namun penuh perasaan. Hari ke-12.
Kak Dinda membawakan aku bubur ayam karena tahu aku tidak bisa makan pedas setelah pengobatan. Dia duduk di sampingku sampai aku tertidur. Padahal aku tahu dia harus bekerja pagi-pagi. Kenapa dia baik sekali padaku? Aku tidak pantas. Mas Gilang membalik halaman. Hari ke-27. Mimpi buruk lagi. Aku terbangun menjerit. Kak Dinda yang pertama datang, memelukku seperti ibu dulu. Aku menangis di bahunya seperti bayi. Dia tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, bahkan pada kakak. Halaman demi halaman, Mas Gilang melihat catatan harian Fatim yang penuh dengan kebaikan-kebaikanku yang selama ini tidak pernah kuceritakan pada siapapun, karena memang tidak perlu diceritakan. Dia menutup buku itu perlahan, wajahnya berubah. Apa maksudmu menunjukkan ini, Fatim? Fatim duduk di antara kami. Karena ini adalah Kak Dinda yang sebenarnya. Bukan foto-foto di brosur itu, bukan masa lalunya yang gelap. Tapi perempuan yang dengan sabar membantuku bangkit dari keterpurukan. Dia memandang kami bergantian. Kalian berdua saling mencintai. Jangan biarkan masa lalu, yang sudah berlalu, menghancurkan itu. Mas Gilang terdiam lama. Kemudian dia mengambil jaketnya. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Ketika pintu depan tertutup dengan suara lembut, tubuhku lunglai. Fatim segera memelukku erat. Sebelum aku tertidur, teleponku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dinda sayang, aku dengar ada masalah di rumahmu. Aku bisa membantumu, dengan harga yang pasti bisa kau bayar. Aku mematikan telepon dengan gemetar. Sally selalu punya cara untuk muncul di saat yang paling tidak tepat. Dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Matahari pagi menyinari wajahku melalui tirai tipis kamar ketika aku terbangun dengan kepala berat. Malam yang kulewati tanpa kehadiran Mas Gilang terasa panjang dan menyiksa. Telepon genggam di samping bantal menunjukkan 3 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Pasti Sally. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjejakkan kaki ke lantai. Hari ini harus berbeda. Hari ini aku akan berjuang untuk pernikahanku. Untuk keluarga kecil yang telah kubangun dengan susah payah. Hari ini, di kafe mewah di pusat kota itu penuh dengan orang-orang bergaya trendy. Aku akan menemui Sally ditemani Fatim. Ketika kami tiba, Sally sudah duduk di sudut paling dalam, mengenakan dress merah yang tidak bisa tidak menarik perhatian. Dinda. Dan adik iparmu ya? Sally menyambut dengan senyum manis yang terlalu dibuat-buat. Aku senang kau membawa teman. Lebih mudah untuk negosiasi. Aku duduk tegap, menatap langsung ke matanya yang penuh kepalsuan. Aku tidak akan kembali ke dunia itu, Sel. Tidak untuk apapun. Sally tertawa kecil, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas Hermesnya. Kau bahkan belum lihat tawaranku. Dia menyebarkan beberapa foto di atas meja. Foto-foto lama yang tidak pernah kukira masih ada. Foto-foto yang seharusnya sudah hancur. Fatim mengerutkan kening melihat foto-foto itu. Ini? Jangan khawatir, sayang. Sally menepuk tangan Fatim. Ini masih kategori aman. Tapi, dia mengeluarkan foto lain dari amplop. Yang ini mungkin akan membuat suamimu tidak senang. Dadaku sesak melihat foto itu. Foto diriku dengan baju yang nyaris tidak ada di sebuah kamar hotel. Dipotret dari sudut yang jelas-jelas tanpa persetujuanku. Ini ilegal. Suaraku gemetar. Kau memotretku tanpa izin. Dan Sally menyeringai. Yang penting sekarang aku punya ini. Dan beberapa koleksi lainnya. Fatim tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Kau bajingan. Sally hanya tertawa. Tenang. Sayang, aku tidak akan menyebarkannya, asal Dinda mau bekerja sama. Aku menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba merasa sangat tenang. Tidak,
Sally, sebarkan saja. Sally terkejut. Apa? Aku sudah bicara jujur pada suamiku tentang masa laluku. Foto-foto ini hanya akan membuatmu terlihat seperti apa adanya, seorang pemeras. Aku berdiri, mengambil tas dengan tenang. Dan untuk informasi, aku sudah menghubungi temanku di kepolisian tentang modus operandimu yang baru, memeras mantan model dengan foto-foto lama. Ternyata sudah beberapa korban. Wajah Sally berubah pucat. Kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Cukup. Tiba-tiba suara yang sangat familiar menggelegar di belakangku. Mas Gilang berdiri di sana dengan wajah dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya sudah rekam semua percakapan ini. Dan polisi sedang menunggu di luar. Sally terlihat panik. Ini salah paham. Tidak, ini pemerasan. Mas Gilang membantah. Dan aku yakin pengacaraku akan senang membahas ini lebih lanjut. Ketika dua polisi mendekati meja kami, Sally akhirnya menyadari bahwa permainannya sudah berakhir. Malam itu, kami bertiga duduk di teras rumah menikmati teh hangat. Keheningan terasa nyaman setelah seharian penuh gejolak. Aku tidak menyangka kau akan datang. Aku akhirnya berkata pada Mas Gilang. Dia menatapku lama. Setelah membaca catatan harian Fatim, aku menyadari sesuatu. Kita semua punya masa lalu. Tapi yang terpenting adalah siapa kita sekarang. Fatim tersenyum. Aku akan ke kamar. Kalian butuh waktu berdua. Ketika hanya kami berdua yang tersisa, Mas Gilang memegang tanganku erat. Aku minta maaf sudah lari tadi malam. Aku hanya kaget. Aku yang harus minta maaf karena tidak jujur. Bisikku. Kita akan memulai bab baru, ujarnya. Dengan tidak ada lagi rahasia di antara kita. Aku mengangguk, merasakan beban berat akhirnya terlepas dari pundakku. Di kejauhan, Fatim berdiri di jendela kamarnya melihat kami. Di tangannya ada surat penerimaan beasiswa S2 yang tiba hari itu, hadiah dari perjuangannya selama ini. Malam itu, di bawah langit berbintang, kami semua menemukan sesuatu yang berharga. Cinta itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang menerima ketidaksempurnaan, dan memilih untuk tetap bertahan. Dan terkadang, di ujung badai terberat sekalipun, kita bisa menemukan pelangi yang tak terduga.